Benar saja yang dikatakan suaminya. Dari 3 perusahaan yang memanggilnya untuk wawancara setelah lolos pemberkasan, tidak ada satupun yang mau menerimanya. Padahal kualifikasi dan pengalaman kerja Savannah lebih bagus dibandingkan pelamar yang lain. Savannah yakin Dario sudah menyuruh CEO perusahaan-perusahaan itu untuk menolaknya. Savannah berhenti sejenak, duduk di bangku pinggir-pinggir jalan, memangku mapnya, lalu menikmati es dawet. Baru lamar kerja, Neng? Tanya si bapak penjual dawet. Iya pak, tapi ditolak. Nggak apa-apa Neng, belum rezeki. Neng yang semangat ya, rezeki tidak akan tertukar. Iya pak, terima kasih doanya. Ngomong-ngomong, es dawetnya enak pak. Terima kasih Neng, ini buatan istri saya di rumah. Kalau saya mah tinggal jual. Nah itu istri saya. Savannah tersenyum pada seorang ibu-ibu yang menggendong anak. Ibu itu pun membalas senyumnya dengan ramah. Si bapak menyapa istri dan anaknya. Ini makan siangnya. Ibu itu memberikan bekal yang dibungkus plastik putih. Terima kasih bu, belum coba. Tapi bapak yakin masakan ibu yang paling enak. Bapak bisa aja, jawab ibu itu malu-malu. Savannah tersenyum memandangi kemesraan bapak dan ibu itu. Savannah jadi bertanya-tanya bagaimana rasanya dipuji suami sendiri, sekalipun Dario tidak pernah memujinya. Jadi Savannah tidak pernah tahu bagaimana rasanya. Namun yang pasti sangat bahagia mendapatkan pujian dari orang yang dicintai. Ya udah ibu pulang ya, pinta si bapak. Ibu temani bapak jualan. Gak usah, ibu pulang aja, bawa adik pulang. Bapak itu mengusap rambut putri kecilnya yang tertawa riang. Namun si ibu tetap memaksa menemani bapak jualan. Dan pada akhirnya mereka sama-sama jualan sambil sesekali bercanda riang. Tanpa sadar air mata Savannah mengalir. Pernikahan sederhana seperti itulah yang Savannah inginkan. Orang bilang lebih baik diselingkuhi dan menangis di atas mobil Ferrari daripada bahagia tapi makan nasi dan garam. Tapi kenyataannya tak seindah itu. Savannah lebih memilih makan nasi dan garam daripada harus sakit batin tinggal di rumah mewah itu. Savannah benar-benar gak kuat. Savannah mengerjap, lalu menghapus air matanya dan menoleh. Arsen? Savannah menatap lekat laki-laki muda itu. Ya ampun, kamu beneran Arsen? Laki-laki berkemeja hitam itu mengangguk. Iyalah, emang ada Arsen yang ganteng selain aku. Savannah tertawa. Setahun gak ketemu, tengilnya gak berubah ya. Tengil-tengil gini yang bikin kangen kan. By the way, kamu kangen gak sama si tengil ini? Kangen pengen jedotin palamu ke tembok. Setahun gak ketemu, galaknya belum hilang. Ternyata galaknya cuma sama kamu yang tengil. Sama orang lain mah aku lemah lembut dan gemulai. Arsen tertawa. Lalu dia membayar dawet yang dibeli Savannah dan pindah ke salah satu kafe terdekat. Arsen ingin mengobrol banyak dan biar lebih nyaman. Arsenio Bagaskara adalah putra kedua Abian Bagaskara, adik tiri dari Sia Bagaskara. Umurnya 24 tahun, 1 tahun lebih muda dari Savannah. Tapi Arsen selalu memperlakukannya seolah dia adiknya. Setelah SMA, kuliah setahun di Jakarta, Arsen pindah kuliah di luar negeri sekaligus magang di perusahaan multinasional. Oh, jadi kamu pulang karena perusahaan. Wih, muda. Arsen tersenyum lalu menyugar rambutnya dengan jumawa. Makanan datang dan mereka pun menikmati makan siang. Savannah lahap sekali makan karena dia benar-benar lapar. Lapar apa doyan bu? Savannah tertawa.
Aku lapar banget, mungkin efek ditolak 3 perusahaan kali ya. Ditolak maksudnya? Oh itu tadi aku ada interview kerja, tapi gagal semua. Kerja? Aku nggak salah dengar, istri dari Yo Gamalan cari kerja. Kamu tahu kan berapa kekayaan suami kamu? Aku tahu dan aku nggak peduli. Aku bertekad kalau aku cerai, aku nggak mau harta gono gini. Arsen tersedak, buru-buru dia minum. Wait, apa kamu bilang cerai? Kamu sama Bang Dario mau cerai? Berita ini cukup mengejutkan untuk Arsen. Selama ini pernikahan Savana dan Dario terlihat baik-baik saja. Dan sesaat Arsen ingat kabar dari papanya kalau kakaknya sudah pulang dari Paris. Dulu Sia pernah kabur dengan selingkuhannya ke Paris. Sekitar 6 bulan ini Sia kembali. Jangan bilang kalau Sia penyebabnya. Sorry kalau ingin nyinggung kamu, tapi memang iya, kakak kamu salah satu penyebab retaknya pernikahanku dan Mas Dario. Aku benar-benar gak tahu tentang kabar ini. Selama di luar negeri, aku cuma fokus kuliah dan magang. Gak masalah, santai aja. Savana tersenyum, tapi Arsen tahu ada luka yang teramat dalam di balik senyum itu. Mungkin aku sama Mas Dario memang gak jodoh. Mungkin juga jodoh Mas Dario memang mantan istrinya. Arsen bertanya-tanya apa yang sudah Sia lakukan sampai perempuan tersabar yang pernah Arsen kenal ini akhirnya memilih berhenti berjuang dalam pernikahannya. Arsen mengenal Savana dari Dario sekitar 5 tahun yang lalu saat Arsen baru lulus SMA. Arsen belajar banyak bisnis dari Dario. Dario juga tidak pelit ilmu, tapi kadang-kadang mulutnya memang pedas saat mengkritik. Dario menyuruh Savana untuk membantu Arsen. Dari sanalah mereka dekat. Saat itu Arsen mengidolakan Savana, bahkan ingin menjadikan Savana pacarnya. Tapi sayangnya keduluan Dario yang menikahi Savana karena ingin memberikan ibu untuk Asam dan Azura. Kamu beneran mau cerai sama Bang Dario? Fix banget. Savana terdiam dan Arsen tahu jawabannya. Sepertinya Savana memang tidak ingin bercerai, tapi mungkin karena gak kuat dengan orang ketiga yang tak lain adalah mantan istri suaminya. Savana memilih cerai. Aduh, bisa nggak usah bahas Darius sebentar, kepalaku pusing. Savio menggeleng-geleng kepala dan lanjut makan. Iya deh iya, makan yang banyak. Apa sekalian mau aku beliin restorannya? Savana berdeci. Lagaknya kayak bilioner aja. Calon bilioner. Savana tertawa dan lanjut makan. Sementara Arsen terus mencuri-curi pandang padanya. Meskipun sudah 5 tahun, perasaan Arsen belum berubah. Tadi saat pertama kali melihat Savana duduk di pinggir jalan, jantung Arsen masih berdetak kencang. Rasa cinta itu masih ada. Seandainya Savana dan Dario benar-benar cerai, Arsen akan maju paling depan, mengantri jadi suami Savana. Bodoh sekali Dario melepaskan perempuan sekelas Savana demi balikan dengan Sia. Meskipun dia dan Sia bersaudara, Arsen tidak bisa akrab dengan kakak perempuannya itu. Terkadang Sia bisa sangat menyebalkan. Arsen dan Sia bukan saudara kandung. Sia anak kandung dari Margareta dan suami pertamanya, tapi suaminya meninggal. Lalu Margareta menikah dengan Abian. Arsen anak kandung Abian dan Margareta. Oh iya, kamu jadi mau lamar kerja di mana lagi? Tanya Arsen setelah menghabiskan makan siang. Sekarang ia dan Savana menikmati es krim. Belum tahu, nanti aku lamar di perusahaan lain aja. Gimana kalau kamu jadi sekretaris pribadiku? Sekretaris pribadi? Savana tertawa. Memangnya kamu udah diangkat jadi CO? Cepat atau lambat papa pasti menjadikanku CO. Sekarang aku masih tahap belajar. Karena itu aku butuh bantuan Mbak Savana yang sudah berpengalaman jadi sekretaris. Ada maunya ada panggil mbak-mbak.
Arsen tergigih. Mau nggak mbak? Mau dong please, nanti aku gaji banyak. Sebanyak apa? Sebanyak buih di lautan. Apaan sih kamu? Savana tertawa. Arsen benar-benar lucu. Sesaat Savana melupakan masalahnya di rumah. Rasanya Savana tidak ingin pulang. Rumah mewah itu seperti neraka untuk Savana. Arsen ingin mengantar Savana pulang, tapi karena ada urusan mendadak, Arsen harus pergi duluan. Savana pun pulang sendiri naik ojek. Jam menunjukkan pukul 15.00. Anak-anaknya belum pulang karena sekolah menerapkan full day school. Sekitar jam 4 sore Asam dan Azura baru pulang. Begitu berjalan ke ruang tengah, Savana seketika ingin pergi lagi. Ya ampun, Siah langsung turun dari pangkuan Dario. Maaf ya Savana, jangan salah paham. Sia berusaha menjelaskan, namun diam-diam dia menikmati keterkejutan Savana. Sia penasaran sampai kapan Savana akan bertahan dengan semua ini. Kalau dia tetap memilih bertahan, sudah pasti Savana akan gila. Jika itu benar-benar terjadi, Sia sendiri yang akan mengantar Savana ke RSC. Gak apa-apa, santai aja, anggap aja suami sendiri. Kamu boleh cium, peluk, Heaven juga boleh bebas. Savana tersenyum, lalu tanpa mendengar apapun, dia langsung melangkah pergi. Oh gitu ya, langkah Savana terhenti, mendengar suara berat suaminya. Seperti ini yang kamu mau? Lihat sini. Savana enggan berbalik badan, tapi dia juga penasaran apa yang akan dilakukan suaminya. Dan begitu berbalik badan, jantungnya bagai ditikam saat melihat Dario. Marah, kesal, benci, jengkel, namun Savana menahan semua perasaan itu. Dia merogoh ponsel di dalam tas dan memfoto mereka. Ini akan jadi bukti perceraian kita di pengadilan agama, Mas. Savana tersenyum miring. Dia pikir Savana akan cemburu buta dan mengamuk. Oh tidak, Savana sudah kebal, hatinya sudah mati rasa. Lanjutin Gi, pindah kamar aja, biar lebih enak-enaknya. Savana berdecik remeh, lalu berbalik badan dan menaiki tangga. Savana, Dario benar-benar marah sekarang. Dario benar-benar marah, rasakan sekarang. Niatnya ingin memanas-manasi, tapi dia justru yang panas dengan keberanian istrinya. Dario berdiri, terburu-buru karena ingin mengejar istrinya, dan otomatis tubuh Siah yang ada di atas pangkuannya terhempas dan jatuh ke lantai. Bruk, au mas! Siah memekik saat merasakan sesuatu yang sakit. Sia, Dario segera membantu Sia berdiri. Sakit tahu mas, maaf aku nggak sengaja. Siah mengusap. Kali ini Siah tidak bohong, memang benar-benar sakit. Dario mendorongnya cukup keras tadi, dan ini untuk pertama kalinya Dario melakukan ini padanya. Biasanya Dario cuek saja dengan tingkah Savana, tapi kenapa sekarang Dario terpancing? Sudahlah mas, gak usah pedulikan Savana, dia juga gak peduli sama kamu. Siah mengusap Dario yang tampak kekar dalam balutan kemeja hitam. Dan dia sendiri yang menyuruh kita berduaan. Siah menaikkan tangan ingin mengusap lehernya, tapi Dario menahan tangannya. Lebih baik kamu pulang. Aku ingin bicara dengan Savana. Bicara apa? Bicara sesuatu dan kamu gak perlu tahu, ini urusan rumah tanggaku. Sia ingin marah dan menahan Dario, tapi jika dia melakukan itu, Dario pasti mengira dia perempuan jahat. Jadi yang harus Siah lakukan sekarang tetap pura-pura mendukung pernikahan Dario. Gak apa-apa untuk sekarang Siah mengalah. Yang penting Dario akan kembali padanya. Ya udah kalau gitu aku pulang ya mas. Aku minta maaf soal tadi. Aku gak sengaja jatuh di pangkuan kamu. Gak apa-apa, aku juga mau minta maaf. Aku tahu kamu pasti ingin membuat Savana cemburu kan? Dario mengangguk. Ya udah kalau gitu aku pulang. Semoga Savana gak marah lagi sama kamu. Maaf aku gak bisa antar. Gak apa-apa, santai aja mas.
kayak sama siapa aja sih? Sekarang kita kan adik kakak. Dario mengangguk hati-hati. Iya mas. Zia memeluk sebentar Dario, lalu pergi dari rumah. Setelah suara mobil Zia tak terdengar lagi, Dario langsung masuk ke dalam kamar. Savannah sedang duduk di meja rias menghapus make upnya. Mana HP kamu? Tuh, ada di atas. Mau hapus foto kamu sama selingkuhan kamu itu kan? Ya udah hapus aja. Gak sulit kok mengumpulkan bukti kemesraan kamu sama mantan istri kamu itu. Hampir setiap hari juga kalian mesra-mesraan. Dario mengambil ponsel di atas Savannah dan menghapus foto tadi. Kenapa gak lanjut di kamar? Kok malah nyuruh Zia pulang? Tanya Savannah tanpa melirik sedikit pun pada suaminya yang berdiri di sampingnya. Istri macam apa kamu menyuruh suaminya bersama dengan perempuan lain? Loh, bukannya kamu sama Zia udah sering bersama di belakang aku ya? Jaga mulut kamu Savannah, aku gak pernah melakukan itu. Oh ya? Savannah tersenyum remeh, lalu berdiri dan menatap suaminya. Dia harus mendongak agar bisa menatap tepat kedua mata suaminya. Perbedaan tinggi badan mereka membuat Savannah cukup sulit untuk bertatapan dengan suaminya. Jadi selama ini kamu berpikir aku sering having sama Zia? Memang begitu kan kenyataannya? Aku gak pernah dengan Zia atau dengan wanita manapun selama 2 tahun. Savannah tertawa. Mana ada orang yang percaya seorang laki-laki gak pernah berhubungan. Aku gak. Dulu waktu aku jadi sekretaris kamu sering sama wanita-wanita gak jelas. Bahkan siang hari aku dengar suara dari ruangan kamu. Itu kan dulu sebelum menikah dengan kamu. Itu pun gak sampai tahap hanya. Terus setelah menikah kamu gak pernah gitu? Iya pernah. Sama siapa? Sama yang kamu sewa pakai tangan sendiri. Memangnya kalau aku minta kamu buat itu kamu mau? Savannah tersentak dengan ucapannya sendiri. Seketika dia langsung merapatkan. Saking kesalnya Savannah langsung ceplas-ceplos saja bicara tanpa berpikir. Oh, jadi kamu mau? Enggak, Dario tertawa. Aku belum selesai bicara, tapi aku tahu kalimat kamu selanjutnya. Sudahlah, aku gak peduli. Mau kamu dengan Zia atau wanita manapun, aku gak peduli. Toh kita akan cerai. Savannah berbalik badan ingin pergi, tapi tiba-tiba Dario menyentak tangannya hingga tubuh Savannah menatap badannya lagi. Dario mengangkat tubuhnya lalu naik ke atas kursi dan mendudukkan Savannah di atas lemari. Mas, apa-apaan kamu? Turunin aku. Dario menendang kursi sehingga Savannah tidak bisa turun. Kalaupun turun, Savannah pasti terjerembab dan melukai kakinya sendiri. Dario berkacak pinggang dan menatap istrinya, lalu tertawa melihat Savannah yang memaki-maki dan menyumpah serapahinya. Kurang ajar kamu mas, balikin kursinya. Tinggal loncat bisa kan? Savannah juga ingin loncat, tapi dia tidak ingin terluka. Besok dia masih ada interview dengan 2 perusahaan. Balikin kursinya mas. Dario menghela nafas panjang dan wajah berubah serius. Oke, aku turunin kamu dan setelah itu kita. Savannah berdecak. Entah sejak kapan suaminya jadi jahil begini. Kenapa sekarang kamu mau banget bersama denganku? Kemana aja selama 2 tahun ini mas? Selama 2 tahun kapan kamu minta? Gak pernah kan? Kamu juga terlihat gak peduli sama aku. Kamu cuma peduli sama anak-anak. Kapan aku gak peduli sama kamu mas? Aku menyiapkan keperluan kantor. Aku menyiapkan sarapan untuk kamu. Aku juga beberapa kali membantu kamu mengurus pekerjaan kantor. Gak usah play fiktif deh mas. Gak usah membalikkan kenyataannya seolah-olah aku jahat. Oke fine, kamu melakukan semua itu untukku dan aku berterima kasih. Terima kasih juga sudah mengurus anak-anakku dengan baik.
Tapi yang aku maksud, kamu gak pernah menunjukkan ketertarikan denganku. Aku gak ngode, tapi kamu gak peka, Mas. Aku pakai baju cantik, kamu gak peduli dan malah bilang nanti aku masuk angin dan menyuruhku ganti piyama panjang. Aku pura-pura ketinggalan handuk dan berharap Mas mengantar ke kamar mandi lalu kita bersama. Tapi apa kenyataannya? Mas nggak peduli dan cuek sampai aku jadi insecure sendiri. Aku pikir aku emang jelek dan gak menggoda. Karena itu aku berhenti ngode karena aku gak mau sakit hati. Oh, jadi itu kode. Dario meringis. Dia benar-benar gak tahu ternyata itu kode istrinya. Ya makanya sekarang gak usah pakai kode. Kalau mau langsung ngomong. Savannah menatap jengkel suaminya. Iya, aku akan ngomong langsung. Sekarang aku gak mau dengan kamu, jadi turunkan aku dari atas lemari. Calon mantan suami. Iya, karena setelah ini kita akan bercerai. Dario mengepalkan tangan. Turun aja sendiri kalau bisa. Mas Dario. Aku nggak dengar. Aku mau jemput anak-anak. Dario keluar dari kamar sambil mengangkat kedua tangan.